Halo teman-teman semua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang analisis kualitas lingkungan, yaitu kualitas lingkungan udara yang membahas tentang karbon dioksida. Yuk simak video berikut ini. Nama-nama anggota kelompok yang pertama ada Christiane Clara Amelia Wauran dengan NIM 231111010153. Yang kedua ada Deo Nathanael Pasau dengan NIM 231111010156. Yang ketiga ada Niwayan Stefani Adelia Putri dengan NIM 231111010176. Dan yang terakhir ada Rahmat Taufikur Rahman Bijuni dengan NIM 231111010187. Karbon dioksida atau CO2 adalah salah satu gas yang paling sering kita dengar, terutama terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, tujuan dari video ini adalah menjelaskan apa itu CO2, sumber dari CO2, dampaknya, serta solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Mengapa topik ini penting? Konsentrasi CO2 di atmosfer terus meningkat dari tahun ke tahun, menjadi penyumbang terbesar efek rumah kaca buatan manusia, berpengaruh langsung pada kesehatan masyarakat, kualitas udara, dan perubahan cuaca yang ekstrim. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida atau CO2 adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Gas ini terbentuk dari 2 atom oksigen dan 1 atom karbon, sehingga bersifat stabil, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar. Meskipun CO2 bukan gas beracun, peningkatan konsentrasinya dapat memberi dampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Secara alami, CO2 dihasilkan melalui proses pernafasan manusia dan hewan, pembusukan makhluk hidup yang sudah mati, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. CO2 juga digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan makanan. Karena itulah, keberadaan CO2 dalam jumlah yang tepat sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir ini, kadar CO2 terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, pembukaan lahan, dan industri alias industrialisasi besar-besaran. Pada kondisi normal, konsentrasi CO2 di atmosfer berkisar 280 ppm sebelum era industri. Tetapi setelah ini, konsentrasinya sudah mencapai lebih dari 420 ppm dan diprediksi akan terus naik jika tidak ada tindakan pengendalian. Kenaikan ini menjadikan CO2 sebagai gas rumah kaca yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim global. Sumber karbon dioksida. Yang pertama itu sumber alami, terdiri dari pernapasan manusia dan hewan, kebakaran hutan alami, letusan gunung berapi, dan pembusukan bahan organik. Kemudian yang kedua, sumber aktivitas manusia merupakan penyumbang terbesar, yaitu terdiri dari pembakaran bensin, solar, batu bara, transportasi, dan industri. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga uap, PLTU batu bara. Kemudian, penebangan hutan, selanjutnya penggunaan energi dalam rumah tangga. Dampak karbon dioksida terhadap lingkungan. Yang pertama, pemanasan global. CO2 menangkap panas dan membuat bumi semakin hangat. Suhu bumi naik rata-rata 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri. Yang kedua, perubahan iklim. Cuaca ekstrim lebih sering terjadi seperti banjir dan kekeringan. Musim tidak menentu berpengaruh pada pertanian. Yang ketiga, pencarian es kutub dan kenaikan air laut. Es di Greenland dan Antartika semakin menipis, berisiko menenggelamkan daerah pesisir. Yang keempat, pengasaman laut. CO2 larut dalam air laut, membentuk asam karbonat, merusak terumbu karang dan ekosistem laut.
Dampak karbon dioksida terhadap kesehatan masyarakat. Bukan gas beracun, tapi kadar tinggi mengurangi kualitas udara, kemudian memicu sesak napas, pusing, kelelahan, terutama di ruang tertutup, kemudian meningkatkan suhu akibat CO2, meningkatkan risiko penyakit panas, penyakit jantung, penyebaran penyakit menular. Kemudian bencana iklim seperti banjir dan kekeringan menimbulkan masalah kesehatan baru. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida. Upaya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada solusi individu dan juga solusi pemerintah atau global. Pada solusi individu yang pertama, upaya yang kita dapat lakukan adalah menghemat listrik. Dengan menghemat listrik, kita dapat mengurangi emisi karbon dioksida. Selanjutnya, dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dalam hal ini, penggunaan kendaraan pribadi yang masih menggunakan bahan bakar minyak bumi atau fosil bumi yang mengeluarkan gas karbon dioksida, karena salah satu penghasil karbon dioksida juga pada asap kendaraan. Yang ketiga ada dengan menanam pohon, dan yang keempat dengan mengurangi sampah organik atau kompos. Selanjutnya pada solusi pemerintah atau global, yang pertama menggunakan energi terbarukan atau tata surya atau tenaga angin. Yang kedua, pembatasan emisi industri, karena polusi karbon dioksida juga berasal dari emisi industri yang sangat besar. Selanjutnya, program reubilisasi besar-besaran. Program ini sangat membantu dalam mengurangi emisi karbon dioksida maupun berdampak pada lingkungan dengan baik. Yang terakhir, teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS. Kita masuk dalam kesimpulan. CO2 adalah gas penting, tetapi jika berlebihan dapat merusak iklim dan kesehatan. Yang kedua, peningkatan CO2 terutama disebabkan aktivitas manusia. Dan yang ketiga, dampaknya besar seperti pemanasan global, cuaca ekstrim, kualitas udara memburuk. Rekomendasinya, masyarakat perlu mulai dari hal kecil, yaitu hemat energi, tanam pohon, kurangi kendaraan bermotor. Yang kedua, pemerintah dan industri wajib memperkuat kebijakan dan pengurangan karbon. Dan yang terakhir, kesadaran bersama sangat menentukan masa depan bumi. Baiklah, sekian dari video kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan see you next time.